Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli alaihi beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya. Nah, teman-teman, hari ini kita nanti akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 3 dan 4 tentang sifat-sifat cahaya. Oke, baik, marilah kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekarang boleh share dulu materinya. Oke, ini ya. Nah, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Nah, teman-teman, kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini bahwa yang memberikan cahaya, yang maha pemberi cahaya adalah Allah. Allah itu maha pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, dan pastinya cahaya yang paling besar yang ada di alam semesta ini adalah cahaya matahari ya. Dan dengan rahmat Allah, sampai sekarang mataharinya masih terbit dari timur, dan kita bisa merasakan panasnya matahari, masih bisa merasakan cahaya matahari tersebut ya. Oke, selanjutnya tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, cahaya dapat menembus benda-benda yang bening dan tidak dapat menembus benda yang gelap. Berdasarkan tembus dan tidak tembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama benda bening, yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya, contohnya kaca bening, kemudian air yang jernih, ya. Kemudian selanjutnya benda yang kedua yaitu benda gelap, adalah benda yang tidak dapat ditembus cahaya, contohnya buku, kayu, ya, tembok, kemudian air yang keruh. Ini ketika kamu beri senter, maka cahayanya tidak akan tembus. Kemudian benda yang ketiga yaitu benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya. Contohnya gorden, ya, kertas, dan jenis-jenis plastik. Nah, kemudian sifat cahaya yang kedua, cahaya itu dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya yaitu pembelokan cahaya jika berkah cahaya melewati 2 medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Nah, ini contohnya ketika kamu memasukkan pensil ke dalam gelas kaca yang berisi air bening, maka pensil tersebut seperti patah. Nah, itu artinya terjadi pembelokan cahaya. Kemudian yang ketiga, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat merambat lurus.
Jadi, contohnya di sini jika cahaya matahari yang masuk melalui celah ruangan atau cahaya lampu senter yang diarahkan pada ruangan gelap. Nah, maka cahayanya akan merambat lurus, ya. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya tersebut dapat dipantulkan jika melalui benda datar. Nah, contohnya ketika kamu berdiri di depan cermin. Nah, itu adalah proses pencerminan bahwa bukti cahaya itu dapat dipantulkan. Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya ada yang dapat diuraikan dan ada yang tidak dapat diuraikan kembali. Jenis cahaya yang dapat diuraikan adalah cahaya monokromatik, yaitu cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Nah, contohnya cahaya putih seperti cahaya matahari. Cahaya putih tersebut tersusun atas spektrum-spektrum berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau warna pelangi ya, Mejiku hibiniu. Sedangkan cahaya yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik. Peristiwa penguraian cahaya contohnya ketika kamu meniupkan gelembung sabun itu menyebul ya, ada gelembung-gelembung sabunnya. Nah, itu seperti ada pelanginya. Yang dilihat di bawah cahaya matahari akan tampak bermacam-macam warnanya. Nah, atau juga peristiwa terbentuknya pelangi. Ini juga bukti bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, teman-teman, demikian tadi sifat-sifat cahaya. Nanti silahkan mengerjakan soal, latihan soal di halaman 16, ada 10 soal. Silahkan dikerjakan di rumah, dijawab, di buku tulis kalian, jawabannya saja, nanti jawabannya bisa dikirim ke Bu Lilis ya. Itu sebelum diakhiri, mari kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, yaitu ada 5. 1, cahaya dapat diuraikan. 2, cahaya dapat dipantulkan. 3, cahaya dapat merambat lurus. 4, cahaya dapat dibiaskan. Dan 5, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat ilmunya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.